Halo pemirsa, untuk menemani waktu jeda Anda dari aktivitas siang ini, Kilas Nusantara Siang kembali menghadirkan 3 informasi pilihan dari dapur redaksi kantor berita Antara. Kita awali kabar mengenai sinergitas pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun 4 sistem penyediaan air minum di ibu kota sebagai upaya mencegah Jakarta tenggelam akibat pemanfaatan air tanah. Kemudian menjelang event MotoGP Mandalika, Menparekraf Sandiaga Uno menyebut ada 3 isu utama yang perlu dipersiapkan. Satu diantaranya adalah mengenai ketersediaan akomodasi untuk menampung wisatawan di kawasan Mandalika. Pemirsa, tahukah Anda tanaman lompong yang banyak ditemui di sekitar kita? Nah, di tangan kelompok wanita tani Dewi Sri di Desa Sawit, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tanaman ini bisa diolah menjadi cemilan renyah dan mampu menembus toko modern. Mari kita simak informasi selengkapnya. Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyepakati pengerjaan 4 proyek sistem penyediaan air minum SPAM yang akan dimulai di awal tahun 2022 Senin 3 Januari. Pengerjaan dimulai dengan SPAM Jatiluhur 1 dengan penambahan 13% layanan air minum DKI. Kemudian dilanjutkan pembangunan di Karian Serpong yang diambil dari Bendungan Karian Banten dengan 10% layanan. Selanjutnya adalah SPAM Juanda 2 Jatiluhur dengan 7% tambahan layanan. Dan terakhir adalah Buaran dengan layanan yang dapat melengkapi 100% penyediaan air bersih DKI di mana saat ini baru mencapai 64%. Usai menyaksikan MOU yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, hal tersebut juga sebagai upaya mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di ibu kota. Isu Jakarta tenggelam menjadi alarm bagi pemerintah. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah secara terus-menerus oleh masyarakat. Mengingat urgensi permasalahan tersebut, perlu ada upaya yang terintegrasi untuk penanganan yang cepat. Dan kami sudah bekerja hampir 1 tahun lebih untuk menyelesaikan, dan saya kira spirit dari pemerintah pusat dan daerah di sini sangat jelas terlihat. Luhut menambahkan penyelesaian proyek pembangunan air minum ditargetkan selesai seluruhnya dalam waktu 8 tahun atau di 2030 mendatang. Dengan hadirnya tambahan layanan tersebut diharapkan dapat menambah kapasitas suplai air minum Provinsi DKI Jakarta sebesar 9.254 liter per detik. Dari Jakarta, tim kantor berita Antara mewartakan. Menjelang perhelatan akbar balap internasional MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika Lombok, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempersiapkan akomodasi, SDM, dan produk ekraf untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan di kawasan itu. Menparekraf Sandiaga Uno kepada wartawan Senin 3 Januari mengatakan ketersediaan akomodasi harus bisa menjawab peningkatan jumlah wisatawan. Merujuk pada perhelatan World Superbike di lokasi yang sama pada November tahun lalu, tercatat kenaikan kunjungan sebesar 5 hingga 10 kali lipat. 50.000 untuk tiket yang tertampung dalam tribun dan 10.000 lebih untuk yang tidak atau di luar tribun ini akan menjadi acuan kita, sehingga kita harus menyiapkan mulai dari cruise-nya dan beberapa kesiapan lainnya. Juga mengenai cuaca, teknologi modifikasi cuaca akan kita tingkatkan kesiapannya agar belajar dari World Superbike saat hujan itu tentunya bisa lebih diantisipasi, diprediksi, dan dimitigasi. Dijelaskan lebih lanjut, Kemenparekraf telah melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga untuk membangun penginapan temporer demi menambah kapasitas akomodasi bagi tamu. Sementara pemenuhan kebutuhan SDM dibagi menjadi 3 lingkaran, yakni untuk di dalam sirkuit, di luar sirkuit, dan di luar Mandalika. Adapun soal produk ekonomi kreatif UMKM untuk ditampilkan sebagai buah tangan gelaran MotoGP, Kementerian akan menghadirkan produk kria, fashion, dan kuliner hasil inkubasi program AKI Apresiasi Kreasi Indonesia sejak 2021 lalu yang berasal dari seluruh wilayah di tanah air. Dari Jakarta, tim kantor berita Antara mewartakan. Jadi Sleman.
Cara membuat cemilan dari tanaman lompong ini cukup mudah. Pertama, tanaman lompong dicuci bersih dan diiris tipis-tipis. Setelah itu difermentasi air garam selama 1 malam agar getahnya hilang sehingga tidak gatal ketika dikonsumsi. Selanjutnya bahan siap diolah dengan aneka bumbu agar renyah dan gurih. Ketua KWT Dewi Sri Mulyadi mengatakan, ide awal membuat cemilan dengan bahan baku tanaman lompong ini karena tanaman tersebut banyak ditemui di sekitar dan kurang dimanfaatkan. Kemudian pada tahun 2020 atau awal pandemi, KWT mulai fokus mengolah tanaman lompong menjadi cemilan crispy. Cemilan ini ternyata diminati toko modern. Ia mengatakan sebelum lompong crispy diminati retail minimarket, pihaknya mengikuti kegiatan kurasi UMKM dari Dinas Disdakop setempat. Mengikuti kurasi di kantor Disdakop. Dapat undangan ikut kurasi bulan kemarin, kemudian diuji secara kemasan lolos di Klaten, terus diambil sampelnya dibawa ke Jakarta untuk uji rasa. Setelah uji rasa ternyata lolos. Sementara itu, pemerintah Desa Sawit mengapresiasi kreativitas KWT di desanya. Meski masa pandemi tetap berinovasi sehingga bisa bangkit dan menambah perekonomian khususnya ibu-ibu rumah tangga. Alhamdulillah untuk tahun 2002 awal ini sudah tiap RT sudah punya lahan KWT dan sudah mulai aktivitas penanaman. Ada berapa RT Pak di sini? Ada 11 RT Mas, 4 RW. Ada 2 ukuran kemasan yakni 100 gram seharga Rp10.000 dan kemasan 250 gram seharga Rp20.000. Untuk saat ini produksi sekitar 10 kg setiap pekan. Selain memproduksi cemilan crispy ini, KWT Dewi Sri juga memproduksi minuman teh bunga telang. Dari Klaten, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, semoga rangkaian informasi pilihan tadi bisa menginspirasi dan memperkaya wawasan Anda. Program Kilas Nusantara akan hadir kembali pukul 17 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan kabar terkini dan informatif lainnya. Sampai jumpa.